Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS statistika dan probabilitas dengan tema distribusi normal, taksiran interval, hipotesis, dan contoh soal yang telah saya kerjakan dari tugas sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihuddin Aziz dari program studi informatika kelas IT 201 dengan nomor induk 220401010027. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama distribusi normal, yang kedua taksiran interval, yang ketiga hipotesis dan contoh soal. Pengertian distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari probabilitas normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Distribusi normal juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu yang berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal ini dibuat dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi, sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Ciri-ciri distribusi normal. Teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut sebagai Penny model. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai ini berada di posisi tengah kurva. Kemudian pada data distribusi terletak pada garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Nilai rata-rata atau mean merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. Jumlah luas yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara bagian yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. Secara distribusi normal, perlu diketahui defisiensi standar sangat berharga di dalam data yang terdistribusi secara normal, sehingga defisiensi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang mana termasuk ke dalam jumlah defisiensi standar tertentu dari rata-rata. Di dalam distribusi normal sebanyak 68% terdapat pengamatan dalam kisaran kurang lebih 1 standar deviasi dari rata-rata, pada 90% dalam kisaran kurang lebih 2 standar deviasi, dan 99,7% dalam kisaran kurang lebih 3 dari rata-rata. Penilaian atau properti tersebut merupakan bagian dari aturan empiris. Aturan empiris tersebut digunakan untuk menjelaskan adanya persentase data yang termasuk di dalam jumlah tertentu pada deviasi standar dari nilai rata-rata atau mean untuk kurva berbentuk lonceng. Contoh soal, dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja 75 dengan simpangan baku 4. Ditanyakan, 1. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Yang kedua, berapa nilai responden yang dapat dikualifikasi 10% dari nilai tertinggi? Jawabannya yang pertama, Z sama dengan dalam kurung 80 kurangi 75 dibagi 4 sama dengan 1,25. Dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan sama dengan 10,56%. Jadi jumlah responden sama dengan 10,56% kali 100 sama dengan 11 orang. Batas kualifikasi 10%, tertinggi sama dengan 10 kurangi 10 sama dengan 50%, kurangi 10% sama dengan 40%. Dari tabel diperoleh 1,28, karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,8 SD sama dengan 1,28 kali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertinggi sama dengan 75 ditambah 5,12 sama dengan 80,12. Pengertian taksiran interval adalah proses dalam statistik untuk memperkirakan atau menaksir nilai parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi. Berdasarkan data sampel yang ada, taksiran interval memberikan batasan atau nilai atau rentang nilai yang diharapkan mengandung nilai sebenarnya dari parameter dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan kata lain, kita tidak memberikan suatu nilai tunggal,
sebagai perkiraan, tetapi memberikan benda nilai di sekitar perkiraan tersebut. Ciri-ciri perkiraan interval. Pertama, kisaran nilai. Perkiraan interval memberikan kisaran nilai di mana nilai populasi sebenarnya kemungkinan besar berada. Misalnya jika kita memiliki taksiran interval 95% untuk rata, maka berarti kita 95% yakin bahwa nilai sebenarnya berada di dalam interval tersebut. Tingkat keyakinan. Setiap taksiran interval memiliki tingkat keyakinan yang terkait dengannya. Tingkat keyakinan ini menunjukkan seberapa yakin kita dengan interval tersebut. Tingkat keyakinan umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 90%, 95%, atau 99%. Berpusat pada estimasi sampel, taksiran interval selalu berpusat pada estimasi yang didapatkan dari data sampel. Misalnya, jika kita ingin mengestimasi rata-rata populasi berdasarkan sampel, taksiran interval akan berpusat pada rata-rata sampel. Memperhitungkan ketidakpastian. Taksiran interval memperhitungkan ketidakpastian dalam pengukuran atau estimasi. Ini berarti meskipun kita memiliki nilai estimasi dari sampel, kita tidak dapat memastikan nilai populasi secara pasti, sehingga perlu memberikan kisaran interval. Jumlah data dan variasi mempengaruhi lebar interval. Jumlah data dalam sampel dan tingkat variasi dalam data akan mempengaruhi lebar taksiran interval. Semakin banyak data yang digunakan, semakin rendah variasi data. Maka taksiran interval cenderung menjadi lebih sempit. Yang terakhir, perbandingan antara taksiran interval. Dalam analisis statik, seringkali kita membandingkan dua atau lebih taksiran interval untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok atau variabel yang dibandingkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan taksiran interval adalah: yang satu, data yang sesuai; yang kedua, distribusi data; yang ketiga, ukuran sampel yang memadai; yang keempat, tingkat kepercayaan; yang kelima, variabilitas data; yang keenam, ketidaksalaan standar deviasi atau varians; yang terakhir, metode taksiran yang sesuai. Contoh soal: seorang produsen permen ingin mengetahui berat rata-rata permen dalam kemasan tertentu. Dari sampel acak 40 kemasan diperoleh berat rata-rata permen sebesar 12 gram dengan timbangan baku 0,5 gram. Hitunglah perkiraan interval 98% untuk berat rata-rata permen dalam kemasan tersebut. Jawabannya, taksiran interval 90% untuk berat rata-rata permen dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Taksiran interval sama dengan rata-rata sampel plus minus Z kali dalam kurung timbangan baku per akar ukuran sampel. Kita perlu mencari nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95%. Pada tingkat kepercayaan 95%, Z memiliki nilai kritis sekitar 1,96. Substitusi nilai ke dalam rumus. Taksiran interval sama dengan 12 plus minus 1,96 kali 0,5 akar 40 sama dengan 12 plus minus 1,96 kali 0,0791 sama dengan 12 plus minus 0,155. Jadi perkiraan interval 90% untuk rata-rata permen dalam kemasan tersebut adalah 11,845 gram dan 12,155 gram. Artinya dengan tingkat kepercayaan 90%, kita yakin bahwa rata-rata permen dalam kemasan tersebut berada di antara 11,845 gram dan 12,155 gram. Pengertian hipotesis adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui metode ilmiah, terutama dalam bidang statistik. Hipotesis dapat berupa pernyataan tentang hubungan antar variabel, perbedaan antar kelompok, atau karakteristik lain dari populasi atau sampel yang ingin diinvestigasi. Hipotesis ini kemudian diuji berdasarkan data yang digunakan untuk mencari bukti atau dukungan yang cukup untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Ciri-ciri hipotesis sebagai berikut. 1. Sifat tentatif. Hipotesis bersifat sementara dan dapat diubah atau diterima apabila ada bukti atau data yang mendukung atau menolaknya. Hipotesis adalah suatu asumsi atau dugaan yang perlu diuji kebenarannya. Kedua, dirumuskan dengan jelas. Hipotesis harus dirumuskan secara jelas atau spesifik sehingga dapat diuji dengan tepat. Hipotesis harus mengandung pernyataan tentang hubungan atau perbedaan antar variabel yang diteliti. 3. Berdasarkan teori atau literatur. Hipotesis biasanya didasarkan pada teori yang ada atau temuan dari penelitian sebelumnya. Hipotesis haruslah berhubungan dengan pengetahuan yang telah ada. 4. Dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji dengan menggunakan data empiris atau melalui metode ilmiah. Hipotesis yang tidak dapat diuji
nggak memiliki nilai ilmiah. 5. Bersifat falsifikasi. Hipotesis harus dapat diuji untuk mengetahui apakah benar atau salah. Hipotesis yang dapat dipatahkan falsifiable akan memungkinkan untuk membuktikan kebenarannya. Yang keenam, membatasi ruang lingkup. Hipotesis harus mencakup batasan-batasan dalam dan jangkauan dari fenomena yang diteliti. Hipotesis harus jelas mengenai variabel apa yang termasuk dalam penelitian dan apa yang tidak termasuk. Yang ketujuh, hubungan antar variabel. Hipotesis berisi pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Hipotesis dapat menyatakan hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan antar variabel tersebut. Yang kedelapan, terukur dan objektif. Hipotesis haruslah terukur dan objektif sehingga dapat diuji secara empiris dan menghasilkan hasil yang dapat diverifikasi. Yang terakhir, mendapat tujuan penelitian. Hipotesis harus berkaitan erat dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Cara-cara hipotesis adalah sebagai berikut. 1. Bersifat jelas dan spesifik. 2. Mengandung hubungan antar variabel. 3. Dirumuskan berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, dapat diuji dengan data empiris. Yang keenam, terukur. Yang ketujuh, relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedelapan, membatasi ruang lingkup penelitian. Yang kesembilan, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, konsisten dengan prinsip etika. Contoh soal. Seorang peneliti ingin menguji apakah pemberian pupuk jenis tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai. Tanpa pupuk, rata-rata tinggi tanaman cabai adalah 50 cm. Peneliti ingin mengetahui apakah pemberian pupuk tersebut dapat meningkatkan tinggi tanaman cabai. Rumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif berdasarkan penelitian ini. Jawaban, hipotesis nol, pemberian pupuk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Rata-rata tinggi tanaman cabai dengan pupuk adalah sama, dan rata-rata tinggi tanaman cabai tanpa pupuk kali sama dengan 50 cm. Hipotesis alternatif, pemberian pupuk memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Rata-rata tinggi tanaman cabai dengan pupuk lebih besar atau lebih kecil daripada rata-rata tinggi tanaman cabai tanpa pupuk. Tidak sama dengan 50 cm. Peneliti kemudian akan mengumpulkan data tentang tinggi tanaman cabai dengan atau tanpa pupuk dan menggunakan metode statistik untuk menguji kedua hipotesis ini. Jika data menunjukkan perbedaan signifikan dalam tinggi tanaman cabai dengan pupuk dan tanpa pupuk, maka hipotesis nol akan ditolak dan hipotesis alternatif yang akan diterima. Sebaliknya, jika data tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka hipotesis nol yang akan diterima. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.